Bit erratic this year. This one drops in. And forget erratic. It's ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solotif. Assalamualaikum, selamat sore Anda pecinta olahraga dimanapun berada. Untuk sore hari ini berjumpa kembali di program Siul, prediksi dan ulasan Euro 2020. Bersama dengan saya Ozi dan juga ada Bung Dirham sore hari ini. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Ya, babak 16 besar sudah rampung digelar Bung Dirham. Dan juga di perempat final dua laga sudah selesai malam tadi dan juga dini hari tadi. Nah, tinggal menyisakan dua pertandingan lagi di perempat final Bung Dirham. Tapi sebelum kita bahas itu, kita flashback sejenak untuk membahas di babak 16 besar Euro 2020 ini Bung Dirham. Dan saya juga yakin bahwa Piala Eropa 2020 ini banyak sekali kejutan yang terjadi. Terutama di babak 16 besar kemarin, Denmark lagi-lagi meledak ketika mengalahkan timnas Wales dengan skor yang hampir serupa ya. Menyeploskan 4 gol. Kemudian juga Swiss tidak diduga mengalahkan juara dunia Prancis Bung Dirham meskipun melalui drama adu penalti. Sementara juga Ceko mengalahkan Belanda dengan skor 2-0. Tanggapan dari Bung Dirham mungkin untuk gelaran Euro 2020 ini di grup babak 16 besar ini Bung. Iya, kalau dilihat dari partai yang semalam cukup menyedot perhatian penonton dan juga pengamat sepak bola adalah Belgia Ceko ya, Belgia Itali. Dan Belgia kelihatan tidak bisa menampilkan apa yang terbaik yang mereka punyai. Mereka ranking 1 di FIFA, tapi dalam penyisian juga cukup baik, selalu bisa menang di grup, bahkan di playoff di kualifikasi, tapi dalam pertandingan melawan Italia seperti mereka kurang bisa mengimbangi mungkin ya. Iya, bukan dia tidak bisa mengeluarkan apa yang mereka permainan terbaik mereka. Sehingga Italia yang sepertinya Mancini itu sudah siap mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Roberto Martinez dan sebagai pelatih Belgia itu dengan formasi yang seperti pertahanan Grendel, setengah Grendel ya. Dan ternyata Italia secara penguasaan bola lebih menguasai ya. Tapi semalam itu ketika bahkan ada gol Italia yang tidak disahkan oleh wasit ya, dianulir karena dianggap offside. Itu Belgia seperti kehilangan akal ya untuk bisa menembus pertahanan Italia. Italia cukup kuat sekali dan saya melihatnya begini. Sosok Donnarumma ini adalah salah satu yang menyebabkan Belgia gagal mencetak gol. Dia mempelajari betul apa yang dilakukan oleh Lukaku. Karena ketika di klubnya AC Milan pertama menang lawan Inter yang ada Lukakunya 2-1 kalau nggak salah. Tapi kan Donnarumma bisa kemasukan gol oleh Lukaku. Betul. Tapi ketika AC Milan menjadi tuan rumah, justru Inter menang 3-0. Di situ lagi-lagi salah satu gol itu diciptakan oleh Lukaku. Nah, dia selalu punya semacam spirit untuk bisa menggagalkan peluang-peluang dari Lukaku. Nah, itu yang membuat Donnarumma percaya diri, dan ketika dia bisa menggagalkan satu peluang dari Lukaku, dia sempat berteriak kegirangan, bahkan mencium rekan timnya. Nah itu menambah spirit dari dia, dan beberapa kali saya lihat Donnarumma cukup bagus mengantisipasi bola-bola dari Belgia, terutama dari sayap, dan juga dia bisa menepis tembakan keras dari Kevin De Bruyne. Nah itu yang menyebabkan Belgia sepertinya frustasi. Nah itu dimanfaatkan betul oleh Italia. Dan Italia, saya kaget ketika Federico Chiesa dimainkan di sayap kiri. Dan yang menarik adalah permainan dari Nicolo Barella ya.
pemain Inter itu, pemain muda asal Inter Milan itu sangat luar biasa sekali dan cerdik sekali. Dia bisa membuka celah, nanti saya pikir nanti dia akan menjadi pengganti dari Andrea Pirlo-nya Italia. Ya, di kemudian hari. Nanti kita bisa lihat permainan dari Nicolo Barella. Nah, itulah yang saya lihat partai kenapa Italia bisa. Nah, Italia itu ketemu musuh sebenarnya nih. Tapi saya berharap Italia spiritnya terus naik karena dia akan menghadapi lawan yang cukup susah juga untuk dikalahkan, yaitu Spanyol. Yang tentu sudah sering berhadapan ya. Kalau di zamannya Casillas menjadi kiper ya tahun 2008 tahun 2012 ya. Itu Italia sempat drop ya, gagal di final, bahkan harus kalah 4-1. Itu karena salah satunya adalah stok pemain yang stok pemain dari Italia berkurang dan di final dia harus bermain dengan tim yang seadanya yang membuat Spanyol dengan mudah melumat tim Italia. Nah, sekarang ini akan menjadi sebuah spirit bagaimana di semifinal itu bisa mengalahkan Spanyol. Nah, sedangkan di partai sebelumnya Spanyol begitu perkasa dan memang saya lihat bintangnya juga kiper juga ya, Unai Simon. Ya, Unai Simon ini yang sepertinya belum teruji benar kalau menurut saya, karena dia masih banyak kelemahan-kelemahan dan dia masih panjang karirnya. Bahkan dia Unai Simon ini juga masuk anggota tim Olimpiade nanti di Tokyo. Nah, ini Spanyol sepertinya cukup kesulitan menaklukkan Swiss meskipun dia unggul dulu ya di babak pertama. Itu mengkhawatirkan sekali ketika unggul dulu kemudian kemasukan. Itu saya waktu itu sempat khawatir permainan Spanyol di perpanjangan waktu, tapi ternyata skor berakhir imbang dan saya lihat penendang pertama Spanyol Sergio Busquets gagal. Nah, di saat itu malah Swiss malah bisa mencetak gol, dan setelah itu ketika Simon bisa menggagalkan dua tendangan dari Swiss itu baru dia merasa yakin bahwa Spanyol akan menang lawan Swiss, dan memang satu perjuangan yang luar biasa. Sedangkan nanti kita bisa lihat nanti bagaimana Denmark menghadapi Ceko ya. Kemudian Ukraina Inggris. Nah, Ukraina ini pernah juga mengalahkan Inggris, jadi bukan satu hal yang sulit ya. Dan ini ingat tahun lalu juga Piala Dunia Ukraina bisa mengalahkan Spanyol. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran Inggris. Nah, akankah Inggris tumbang ataukah Inggris akan mulus maju ke semifinal ya. Bisa dibilang untuk pertandingan malam nanti ataupun juga dini hari nanti itu antara Ukraina versus Inggris tidak begitu mudah untuk menghadapi Ukraina, Bung Dirham ya. Dan selain itu di pertandingan lainnya antara Ceko versus Denmark, ini kan bisa dibilang keduanya adalah sama-sama kuda hitam di Euro 2020 kali ini. Nah, peluang yang paling besar antara Ceko versus Denmark nanti yang bakal lolos untuk bisa menghadapi antara Inggris sama Ukraina dari menang dari situ ya. Kalau saya lihat imbang ya. Denmark ada spirit. Ketika dia Eriksen mengalami sebuah masalah dengan kesehatannya, itu Denmark sempat drop. Tapi di habis itu Denmark permainannya naik. Dan sampai kemarin bisa mengalahkan Wales, itu luar biasa karena bukan hal yang mudah, tetapi kita bisa melihat bahwa Denmark bisa saja menjadi sandungan buat Ceko. Tapi kalau dilihat Ceko sekarang ini memang Ceko baru ya. Dan kita tidak banyak mengenal betul permainan Ceko. Apakah Ceko ini akankah seperti beberapa tahun yang lalu, seperti Piala Eropa tahun 96 begitu mengagetkan kemunculannya, ataukah justru Denmark yang akan
menghadapi pemenang antara Inggris dan Ukraina ya. Betul. Iya. Kita tahan dulu sebentar Bung Dirham untuk kebersamaan kita di sore hari ini di program Siul Prediksi dan Ulasan Euro 2020 dan kita juga masih buka untuk kesempatan Anda bergabung bersama kami sore hari ini kawan melalui 424 ataupun juga bisa melalui SMS dan WA di 0855 4200912. Ya, kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Euro 2020 kali ini kawan di kebersamaan kita sampai dengan nanti jam 4 sore. Kita masih membahas perempat final Euro 2020. Sudah berlangsung 2 pertandingan malam tadi, sementara juga masih menyisakan 2 laga lagi. Untuk malam hari ini ada Republik Ceko versus Denmark. Dilanjutkan dini hari nanti ada Ukraina versus Inggris. Nah, di mana untuk slot semifinal ini sudah diisi sama Italia versus Spanyol yang akan berlangsung tanggal 7 Juli mendatang. Nah, Bung Dirham kembali lagi untuk perempat final kali ini di mana Republik Ceko versus Denmark akan berlangsung malam nanti. Yang kita tahu sejauh ini Cristiano Ronaldo bersama dengan Romelu Lukaku ini menjadi top scorer sementara ya dengan perolehan 5 gol disusul dengan Patrick Schick dari Ceko yang kemungkinan bisa menyusul begitu Bung Dirham ya untuk pertandingan malam nanti. Nah, apakah dengan mudah untuk Schick dan juga kawan-kawan untuk bisa menceploskan gol ke gawang Denmark begitu Bung Dirham? Ya, kalau dilihat dari partai kedua kesebelasan memang Schick tidak akan mudah ya menciptakan gol, tapi itu ya akan memotivasi dirinya untuk bisa memenangkan pertandingan ya. Walaupun mungkin sebenarnya tujuan utama dari kalau dilihat dari beberapa ulasannya di media-media di Eropa itu yang penting dia Ceko itu lolos, tidak dia harus menciptakan gol pada dirinya untuk bisa memperkokoh posisinya di kelas di top skor, tapi bagaimana dia timnya ini bisa lolos. Kalau saya lihat begitu ya. Dan ini pasti menjadi motivasi. Yang penting justru adalah bagaimana fokus memenangkan pertandingan. Bukan hanya mencetak gol, tapi memenangkan pertandingan. Bisa saja menciptakan gol, tapi kalau timnya kalah kan menjadi muspro gitu. Percuma ya. Iya. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Patrick Schick. Nah, kita melihat dari komposisi kedua kesebelasan memang pertahanan cukup kuat dan saya lihat sampai sekarang yang justru paling kuat adalah pertahanan Inggris dan Italia ya. Yang kita lihat Italia cukup sedikit, tidak banyak kebobolan, sementara Inggris masih perawan. Iya, sampai sejauh ini ya. Walaupun mereka menang tipis-tipis ya, tapi kemarin melawan Jerman itu menambah motivasi dia untuk bisa melangkah ke semifinal karena dia di semifinal nanti akan main di Wembley. Nah, otomatis pasti akan membuat spiritnya tambah gitu ya. Tambah. Nah, itu bagi Inggris. Nah, kalau dilihat dari performa dari masing-masing tim baik Denmark, Inggris, Ukraina, kemudian Ceko itu 2 Eropa Barat dan 2 Eropa Timur ya. Masing-masing punya motivasi ya. Denmark pernah juara Eropa. Tetapi Denmark pernah juara Eropa. Ceko juga pernah 1 kali. Denmark 92, Ceko 76 ya. Nah, sementara Inggris belum pernah sama sekali dengan Ukraina. Nah, ini yang menarik. Akankah Eropa Timur ini bisa mengalahkan Eropa Barat yang selama ini selalu mendominasi? Nah, ini yang akan menjadi motivasi dari masing-masing, terutama dari Ceko dan Ukraina yang selama ini mungkin orang lebih banyak mengenal Liga Spanyol, Liga Inggris, ya, Liga Jerman, Liga Italia, ya. Tapi liga-liga di luar itu tidak banyak dilirik booming, ya, tidak begitu banyak dilirik oleh penikmat sepak bola. Nah, ini yang akan menjadikan mereka untuk bisa, apalagi Shevchenko ini merupakan satu tantangan. Akankah Ceko itu bisa mengulang sukses tahun 76 ya?
Baik. Memang sejauh ini dari semua tim yang tersisa hanya Spanyol mungkin Bung Dirham ya yang paling banyak memperoleh gelar kampiun Eropa, yaitu 3 kali kalau tidak salah di tahun 64, 2008 dan juga 2012 begitu Bung ya. Yang lainnya mungkin hanya Italia 1, Ceko 1 dan Denmark 1, Inggris Ukraina masih belum sama sekali. Dan ada yang sudah bergabung Bung Dirham untuk sore hari ini. Ada Pak Sudibyo di Ambu Kembang, kita sapa dulu. Pak Sudibyo di Ambu Kembang Kedung Uni, selamat sore Mas Ozi dan juga Bung Dirham. Aku ingin tanya, apakah Denmark pernah jadi juara di ajang sepak bola Euro? Kemudian mantan pemain Andriy Shevchenko itu berasal dari negara mana serta siapakah top skor sementara di Euro kali ini? Terima kasih. Dari Denmark dulu Bung Dirham. Ya kalau Denmark kan tahun 92 pernah juara ya Ya. Pak Sudibyo. Pak Sudibyo ingat ketika tahun 88 Belanda juara. Nah ketika pertandingan Piala Eropa digelar di Swedia, itu yang menjadi juara adalah Denmark. Padahal Denmark itu waktu itu Tidak lolos waktu itu sebenarnya. tidak ya? lolos karena Yugoslavia disuspend oleh FIFA, maka Denmark yang menggantikan. Nah, di saat menggantikan itu justru menang, Iya. menang Menjadi juara di tahun 92 begitu Bung Dirham ya. Sementara kalau untuk Andriy Shevchenko ini dari Ukraina. Dan untuk top skor sementara ini masih dipegang sama Cristiano Ronaldo dengan Lukaku begitu Bung Dirham ya. Tapi karena dari timnasnya ini sudah tidak bermain lagi untuk Euro 2020 kali ini, mungkin masih ada kesempatan buat Patrick Schick yang baru memperoleh 4, tapi sekali lagi bukan rekor pribadi yang dikejar sama Patrick Schick, melainkan kemenangan dari timnya begitu Bung Dirham ya. Baik, dan kita juga masih menunggu untuk atensi dari Anda di kebersamaan kita sore hari ini, Siul, prediksi dan ulasan Euro 2020 sampai dengan jam 4 nanti. Kita jeda sejenak Bung Dirham untuk bisa mengikuti pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Euro 2020 masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda hingga jam 4 nanti. Kita masih tunggu atensi dari Anda untuk bisa bergabung melalui 424474 ataupun juga SMS dan WA di 0855420912. Silakan bisa berikan komentar Anda mengenai pertandingan yang sudah berlangsung di babak 16 besar ataupun juga perempat final ataupun juga yang akan berlangsung dini hari nanti maupun juga yang akan datang di semifinal Euro 2020. Baik, di kebersamaan kita, Bung Dirham, kita masih membahas untuk pertandingan sisa yang terjadi di Euro 2020, Bung Dirham. Kita mungkin sedikit akan membahas dari timnas Spanyol, di mana meskipun malam tadi berhasil mengalahkan Swiss melalui babak adu penalti, tapi yang saya lihat, Bung Dirham ya, yang paling bisa dibilang mempesona, yaitu dari kiper ini ya, Swiss, Jan Sommer ya. Banyak tendangan-tendangan yang begitu mematikan dari timnas Spanyol, tetapi berhasil dibendung sama Jan Sommer. Nah, sejauh ini kiprah dari Jan Sommer sendiri, apakah juga yang sangat berpengaruh juga di timnasnya Swiss, begitu Bung Dirham? Kalau saya lihat pemain yang paling berpengaruh di Swiss adalah Xherdan Shaqiri ya. Xherdan Shaqiri ya. Itu saya lihat operan, terus penempatan posisi, kemudian dia bisa memblok, kemudian segera bisa melakukan counter attack, itu sangat baik sekali. Dan itu pengalaman dia di Liga Inggris ya, kemarin dia masih memperkuat Liverpool, itu menjadi bagian dari Liverpool, membuat dia bisa bisa berbuat lebih untuk timnas Swiss ya, dan sebagai inisiator penyerangan dari Swiss. Cuman dia harus berhadapan dengan tim Spanyol ya, tim yang selalu permainannya Enrique ini ingin berusaha meniru Barcelona ya. Ya seperti ketika dia menangani Barcelona, tetapi saya lihat meski pertahanan Spanyol masih perlu dibenahi, tapi saya lihat penampilan Jan Sommer itu cukup baik sekali, bisa melakukan Baik, kita tahan dulu sejenak Bung Dirham. Kita sudah tersambung dengan salah satu pengamat sepak bola juga, ada Bung Lutfi. Selamat sore Bung Lutfi. Selamat sore Mas. Iya, bagaimana kabarnya nih Bung? Sudah lama ini nggak bergabung di sini ya.
Baik, untuk gelaran Euro 2020 masih terus mengikuti perkembangannya Bung Lutfi. Mengikuti. Semalam sempat begadang juga. Semalam sempat mengikuti juga. Baik, sedikit komentar dong Bung Lutfi untuk pertandingan malam tadi antara Belgia versus Italia ataupun juga Swiss versus Spanyol seperti apa? Kalau Belgia sama Italia memang sudah diprediksi Italia bakal menang itu. Mhm. Dengan mudah ya. Walaupun dengan susah payah tapi Oh iya. Italia akan menang. Mhm. Karena Belgia sudah gak bisa napas setelah mengalahkan Portugal. Terlalu diforsir di laga sebelumnya. Dari Portugal demikian pula dengan Swiss Mhm. yang sudah menang adu penalti tadi malam merasakan karmanya. Mhm. Taktiknya adu penalti kalah kan. Ya, Mas Dinam ya biasanya. Iya. Padahal sudah sangat percaya diri ketika mengalahkan Prancis dengan mudahnya begitu ya. Halo? Iya, padahal Swiss sudah sangat percaya diri ketika adu penalti melawan Prancis di laga sebelumnya begitu. Conversation has been held. Oke. Ya, nampaknya ada gangguan ini, Bung Dirham. Iya. Oke, nanti dicoba lagi, Bung Lutfi ya. Menarik memang ya. Bagi pendukung Prancis mungkin ini senang sekali ya karena dia bisa melampiaskan kesalahannya ketika Swiss. Swiss bisa kalah dari Spanyol dengan adu penalti. Memang dari ketika awal menghadapi Prancis memang kelihatan sekali ketika dia bisa disamakan oleh Swiss itu dan kemudian Mbappe tidak bisa mengoptimalkan peluang yang diciptakan peluang-peluangnya menjadi gol itu seperti permainannya drop walaupun ada pemain-pemain baru bisa sedikit mengancam tetapi justru Swiss tambah percaya diri dan mereka mentalnya itu udah makin kuat gitu Semakin ya tinggi bahkan ketika bisa membalikan penalti keadaan. bisa membalikan keadaan. Nah sekarang mungkin klimaknya dari Swiss ya Mhm. klimak dan ya kadang ketika harus berhadapan dengan adu penalti itu faktor luck, faktor keberuntungan ya yang bisa menaungi mereka. Seperti Iya. saya lihat tadi pertandingan Copa America antara Peru dengan Paraguay itu bagaimana dua penendang penalti dari Paraguay itu jauh Gagal. di atas mistar. Nah itu yang menjadikan akhirnya Peru bisa Mengalahkan mengalahkan Paraguay dan maju ke semifinal ya. Baik. Dan akan bertemu dengan Brazil mungkin ya. Iya. Baik, kembali lagi ke Euro 2020 kali ini Bung Dirham di mana bisa dibilang untuk pendukung Prancis harusnya berterima kasih dengan timnas Spanyol begitu Bung ya dengan membalaskan kekalahan atas Swiss. Nah, sementara kembali ke timnas Spanyolnya sendiri Bung Dirham untuk gelaran Euro 2020 kali ini sejauh ini dari fase grup kemudian 16 besar ataupun juga perempat final yang baru saja kita saksikan malam tadi David De Gea sama sekali belum dimainkan oleh Luis Enrique Bung Dirham. Apakah ada kemungkinan juga nanti pada semifinal ketika bertemu dengan Italia akan menggantikan Unai Simon atau tetap dipercaya sama Simon? Kayaknya Enrique? masih Simon kayaknya. Ya, Enrique masih percaya Simon ya. Karena justru kalau De Gea itu kemarin performanya menurun ya. Itu menjadikan Unai Simon lebih dipercaya bahkan kemarin man of the match. Iya betul. Masih menjadi pilihan utama dari Luis Enrique ya dibandingkan dengan David De Gea mungkin hanya sebagai sekedar penghangat bangku cadangan sejauh ini Bung Dirham begitu ya. Baik dan di semifinal nanti ketika ketemu dengan Italia kita lihat juga Italia ini terkenal back-backnya yang tangguh begitu Bung Dirham ya. Selama ini bahkan dari beberapa dekade yang lalu di mana juga termasuk juga dari sang penjaga gawang. Nah, kira-kira apakah Donnarumma ini bakal menjadi suksesor dari Gianluigi Buffon begitu Bung Dirham? Ya kalau dilihat dari saya sudah menduga dari awal bahwa inilah nanti sosok yang akan menggantikan Buffon di kemudian hari. Karena saya lihat sekarang bahkan dia transfernya sudah termasuk termahal Naik ya? naik ke di PSG. Nah itu yang nanti bisa kita lihat apakah dia benar-benar bisa konsisten menjaga permainannya itu. Saya masih
waktu masih bisa berbicara ya nanti di kemudian hari seperti apa. Nah, kita lihat saja nanti apakah ini berhasil. Cuman kalau dilihat dari awal dia punya potensi untuk menggantikan Buffon. Buffon. Baik. Dan kita jeda lagi Jinak sebelum kita closing untuk acara ini. Jadi tetap pastikan Anda masih bersama kami di program Siul Prediksi dan Ulasan Euro 2020. Kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Euro 2020. Masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Mujib Ilyas dari Banyurip. Assalamualaikum Bung Dirham dan juga Mas Ozi. Sebagai Liverpoolian saya sangat berharap Inggris bisa maju ke semifinal dan syukur-syukur bisa maju ke final. Idealnya menurut saya partai grand final itu Inggris versus Italia. Kalau prediksi Bung Dirham sendiri mana versus mana? Terima kasih. Jadi saya pikir Itali maupun Spanyol jika duanya berhadapan sama-sama yang terbaik juga ya. Spanyol punya banyak pemain-pemain yang luar biasa. Tapi kalau dilihat bisa mengimbangi Spanyol 10 tahun yang lalu misalnya itu agak sulit ya. Tetapi saya lihat ada sesuatu yang baru di tim Spanyol walaupun mungkin secara performa belum mantap istilahnya. Demikian juga Itali. Itali juga baru di era Mancini ini memang ada pemain-pemain yang menonjol ya. Tapi juga saya lihat belum mantap juga. Justru Inggris yang sudah lama dipegang oleh Gareth Southgate itu mereka bisa mengalahkan Prancis, mereka bisa mengalahkan Jerman, mereka bisa mengalahkan Itali. Itu justru kadang Inggris itu kalau dia benar-benar fight dan performanya bagus, itu tim yang sangat sulit dikalahkan. Nah, ini Inggris paling berpotensi untuk bisa tetap maju ke final, ke final bahkan ke final. Walaupun mungkin saya tidak bisa mendahului Kersau ya, apakah nanti bisa mengalahkan Ukraina ya. Betul. Nah, itu kita bisa lihat performa Inggris walaupun terseok-seok tapi pertahanan mereka masih belum kuat kebobolan. Ya. Baik. Nah, Italia juga demikian. Memang lawan yang paling menarik nanti apakah di final itu Inggris bisa ketemu Spanyol ataukah Inggris bertemu Italia. Ini yang akan menarik yang kita tidak bisa begitu saja karena akankah Inggris bisa mengalahkan pemenang antara Ceko dengan Denmark misalnya. Betul. Itu yang akan menjadi kunci. Nah, semoga pada saat semifinal itu walaupun main di England sendiri itu tidak menjadi anti klimaks di finalnya. Saya berharap begitu. Baik. Sedikit lagi Bung Dirham yang terakhir mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita closing acara hari ini untuk gelaran Euro 2020 ini, silakan Bung Dirham. Ya, saya memang di saat pandemi ini apalagi ini nanti ada PPKM mikro yang cukup ketat ya sampai 2 minggu. Kita berharap ini menjadi satu hiburan yang membuat kita lebih betah di rumah ya, karena kita masih melihat bahwa pandemi ini belum bisa dihilangkan dan kita belum bisa istilahnya berdampingan, masih perlu adaptasi yang besar ya untuk bisa beradaptasi dengan virus corona ini. Baik. Dan kita berharap akan muncul bintang-bintang baru ya, bintang-bintang yang akan membuat Eropa ke depan tidak hanya era Ronaldo, Lukaku itu sebenarnya sudah harusnya sudah selesai ya. Tapi kita berharap muncul bintang baru seperti Patrick Schick ya dan lain-lain, ada Nicola Barella ya. Kemudian ada Federico Chiesa di Itali, di Inggris ada Saka, kemudian ada malah Marcus Rashford tidak begitu menonjol ya. Tapi justru yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu menonjol di saat Piala Eropa ini belum. Apakah karena ini strategi ya? Dia lebih mementingkan Harry Kane, saya nggak tahu. Tapi saya berharap akan muncul pemain-pemain baru yang
potensial yang bisa menjadi bintang di kemudian hari. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Dirham sudah hadir untuk sore hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di pekan depan untuk laga final Euro 2020. Dan untuk pertandingan malam nanti, kembali saya ingatkan ada Republik Ceko versus Denmark jam 11. Dilanjutkan juga Ukraina versus Inggris jam 2 dini hari. Serta semifinal antara Italia versus Spanyol pada hari Rabu dini hari tanggal 7 Juli 2021. Saya Ozi pamit undur. Selamat sore dan salam olahraga. This one drops in. And forget about it. It's ecstasy. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.